Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris, NIM 1912 100000297. Saya akan mempresentasikan pengenalan revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0 untuk tugas UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dwi Sinta Eka Farida MPD. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dan mencegah sumber daya produksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 hingga 1850. Saat ini terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan di dunia. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih digunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat memenuhi diandalkan dengan bisa jadi angin tertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt ditemukan mesin uap yang jatuh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bahwa Eropa mengirim kapal perang di seluruh penjuru negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot yang saat ini sudah tergantikan oleh mesin uap. Perlahan mulai digantikan lagi dengan tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi massal. Secara produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Akhirnya, untuk merakit sebanyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan penciptanya lini produksi atau assembly line yang digunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berbahan total, karena untuk mengerjakan satu mobil tidak diperlukan satu orang merakit dari awal hingga akhir. Pada perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih murah daripada tenaga uap. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia II. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan pada produksi pabrik-pabrik yang menggunakan. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan penting dalam proses produksi sebagai macam jenis barang. Tetapi setelah revolusi industri
yang bekerja, manusia tidak lagi memegang peran penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan berakhir, abad informasi dimulai. Selanjutnya, revolusi 4.0. Ini revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, bahkan diangkat menjadi salah satu topik dalam debat capres. Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi pertukaran data. Hal ini disebut mencakup sistem fisik, internet, bit, dan konvertif computing. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.